sabab kesabaran dan keikhlasan itu Allah angkat penyakitnya. Ya, ilah hadihnya wa ala kulli nafsin sholihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab. Amin. Al-Muzammil terakhir sampai ayat berapa? 15. Sekarang 16 ya. Terakhir ayat ke-15 itu Inna arsalna ilaikum rasulah syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Ya. Mau tanya yang ayat itu. Ya. Ayat itu kepada Firaun kan rasulah, seorang rasul. Sementara pada waktu itu kalau nggak salah 2 dengan Nabi Harun. Itu maksudnya gimana? Ya, ini yang oh, ini rasulah. Satu orang rasul juga. Ya, satu orang rasul juga. Memang begini. Kepada Bani Israel itu ada Nabi Musa dan Harun kan? Ya. Tapi kalau kita lihat nama Harun tidak sepopuler Nabi Musa. Mungkin karena peran Musa itu lebih dominan. Bahkan sejarah atau cerita Nabi Harun mencuat ketika dialog dia dengan Nabi Musa kan? Tapi perjuangannya kepada Bani Israel, ya kita tidak banyak menemukan ayatnya, kan gitu. Dengan dialog antara Nabi Musa dan Harun cuma begitu. Jangan kita kalau bahasa kitanya begini, jangan kita berantem, gitu. Kita jangan bertengkar, nanti akan lemah dalam pandangan lawan. Begitu kan ceritanya. Nah setahu saya cuma itu yang lebih gampang diingat berkaitan dengan Nabi Harun. Jadi mungkin karena faktor dominannya, Nabi Musa akan disebut Rasulah. Satu, yang kedua, ini untuk mengcompare, untuk membandingkan antara diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan diutusnya Nabi Musa. Biasanya yang seperti ini pasti punya kesamaan. Coba kita lihat di dalam surah Asy-Syu'ara. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan watlu alaihim naba'a Ibrahim iz qala li abihi watlu naba'a Ibrahim. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, Muhammad bacakan olehmu cerita tentang Nabi Ibrahim. Iz qala li abihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Nah ini konteksnya ketika Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah.
kaum musyrikin Mekah. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam tadi berkaitan dengan kaum musyrikin di zamannya, ya, yaitu dari bapaknya kan, Azar kan. Jadi ada unsur kesamaannya. Nah, kalau tadi disebutkan syahidan alaikum, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, kami utus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi, ya, atas kalian. Nah, ini persis sama seperti yang kami mengutus kepada Fir'aun Musa. Kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Dalam bahasa kata yang didahulukan dan yang dibelakangkan biasanya poinnya di mana yang paling dominan? Belakang, Pak, sebagai objek. Saya contohkan begini, mana yang lebih atau dari sudut apa? Karena kalimatnya berbeda. Kami utus seorang rasul kepada Fir'aun. Itu kalimat yang pertama. Atau kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Sama sebenarnya ya, tapi stressingnya yang beda kan itu. Nah, stressingnya itu ada biasanya pada kalimat yang terakhir. Jadi kalau di sini rasulan tadi ditambah lagi dengan rasulan. Jadi penekanannya kepada rasul. Kedua kepada Fir'aunnya. Ini artinya masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal keingkaran tidak jauh beda dengan Fir'aun. Itu barangkali, ya, hikmahnya Allah menyebutkan kata seperti itu. Tapi mengapa tidak disebutkan Harun, mengapa hanya Nabi Musa? Barangkali menurut saya karena tadi yang paling dominan berperan dalam mengubah atau menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam. Baik, ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aso. Kata kerjanya aso. Aso yaksi. Aso yaksi. Artinya durhaka. Durhaka. Dari kata aso yaksi kita mendengar kata maksiyah. Maksiyah. Jadi maksiyah itu secara bahasa kedurhakaan. Aso yaksi isyan. Isyan. Ini kata kerja bentuk lapor. Fir'aun subjek, Rasul
objek. Fa-nya maka Fir'aun, gitu terjemahannya. Ya. Maka Fir'aun telah mendurhakai Rasul itu. Rasul itu di sini pakai alif lam, ini berarti sudah jelas. Makrifah. Fa'asa Fir'aunur Rasul, fa'asa Fir'aunur Rasul, maka Fir'aun telah mendurhakai Rasul itu, telah mendurhakai Rasul. Kalaupun itunya kita tidak terjemahkan, tapi kita sudah paham di sini, ini bentuknya makrifah, sudah jelas. Siapa jelasnya di sini? Kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau fa yang pertama itu diterjemahkan tetapi boleh enggak? Boleh. Boleh Pak. Ya. Karena di kalimat awalnya kama arsalna ila fir'auna rasulah. Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Tetapi boleh gitu. Tetapi jadi fa itu sangat fleksibel dalam terjemahan. Tapi kita bisa menempatkan dia di tempat yang fleksibel tadi kalau kita memahami cerita di atas. Mau diterjemahkan apapun juga tidak salah, tapi agak kurang kena konteksnya. Fa'asa Fir'aun, maka Fir'aun telah mendurhakai, tetapi Fir'aun mendurhakai oleh Rasulah, utusan itu. Masih ingat? Saya sudah pernah tuliskan apa bedanya. Ini aso itu ada dua tulisan. Aso ada aso. Untuk tongkat, pernah tongkat nanti. Ya, ini tongkat. Iya. Ini tongkat. Ya. Ya. Bacaannya sama kan? Sama. Karena ini kan dua harokat kan? Tulisannya yang beda. Jadi ada bahasa Arab itu ada tulisannya beda, tapi bacaannya sama. Gitu. Aso. Ya. Ini durhaka, ini Tongkat. tongkat. Ya. Saya yang masih konfus itu Pak. Alif bingkok dengan ya yang ada titiknya itu apa bedanya itu? Kan juga itu ya yang di akhir itu juga ada titik dua. Ini ya. Kalau itu enggak jelas itu Pak. Ini asonya. Iya. Ya. Dia kalau dia ini asal katanya asoya. Ini asal katanya asoya. Ustaz sini asonya panjang, sini Pak Ustaz aso. Pak aso. Iya, ini kan ada ini. Batu gini biasanya. Itu bukan masuk kata bagian kedua itu Pak. Aso. Bukan. Ini karena yang begini tadi kan alif ya beko itu alif beko ini kan tetap dibaca alif kan. Jadi dua harokat juga kan bacanya. Oh, dua harokat Pak. Dua harokat. Sama juga ini jadi dua harokat karena ada alif. Gitu. Jadi kalau tidak ada titiknya itu dua harokat. Iya. Kalau ada titiknya berarti ya. Kalau ada titik berarti dia harus ada baris. Harus ada baris. Ya. Kalau ada titik begini dia harus ada baris. Kalau mati Pak? Ya. Kalau sukun Asoy. Oh ya baris juga. Ya. Ya. Jadi
perubahannya. Kalau di dalam huruf misalnya hada, ya kan? Itu kan sama dengan hadaya. Atau sama juga dengan kola, tapi di bentuk lain. Ini huruf ilatnya di akhir. Karena huruf ilatnya di tengah. Kola itu asal katanya kowala. Jadi kata dasar itu tidak ada yang huruf, semuanya 3 huruf. Hanya saja kalau salah satu huruf itu terdapat huruf ilat itu alif, waw, ini. Ilat itu huruf sakit ya? Ya, ini disebut dengan huruf ilat atau bahasa kitanya huruf sakit. Huruf sakit. Kalau terdapat dia dalam salah satu, apakah di fa fi'il, ain fi'il atau la fi'il, di depan, di tengah atau di belakang, maka perubahannya jadi seperti ini. Kalau huruf iya di belakang, itu iya-nya tidak dibaris, cukup huruf sebelumnya dibaca 2 harokat. Asal katanya asoya, jadinya aso. Kowala sama juga, kowala itu jadinya kola. Ada lagi koma, koma ini sama dengan kowa. Ada lagi nama ini asal katanya nawama. Makanya kalau kita as-salatu khairum minan naum, ada naum kok? Kok ada waw gitu? Kan asalnya nama. Ya, jadi dia menjadi 2 harokat ini untuk menghilangkan duanya. Kenapa? Karena ini sebuah huruf ilat, sulit mengucapkannya. Nawama, hadaya, kowala, gitu. Cukup disebut kola, nama, hada, aso. Ini panjangnya di huruf di tengah kan? Kola. Tapi kalau ini kemudian diubah menjadi kola, jadi apa? Ini kan bacanya beda. Kola. Kalau ini kola. Ini artinya berkata, ini artinya benci. Jadi salah yang dimana panjang, dimana dipendekin, salah baca, salah arti. Kita mau mengatakan berkata, Rasulullah SAW kola. Ini Rasulullah SAW kola. Benci. Kalau ya-nya dikasih titik, bunyinya lain lagi. Lain lagi. Dia dibaca ya-nya. Kola ya. Berarti ada barisnya ya? Iya, kalau ada titik ada baris. Bedanya huruf alif seperti ini dengan alif bengkok ini, kali ini dia bisa dipateni. Kan dikasih titik. Asoina, kan jadi berarti kan asoina, kami durhaka. Hadaina. Nah kali ini nggak bisa nih, alif nggak bisa dimatiin. Ya? Aso, tapi aso. Ya, itu tersendiri. Tapi kesimpulannya tadi salah baca, salah arti. Kita kembali. Fa'asa Fir'aunu, maka Fir'aun
Sababiyah. Pak Sababiyah. Biyah. Sababiyah. Fa sababiyah. Ya, jadi karena sekarang kita masuk di sisi lain. Saya sering jelaskan antara perbedaan antara fa dan summa, masih ingat? Ya, kalau fa itu cepat, summa itulah lama. Kalau di dua fa ini kita pahami, fa ini. Ini maknanya apa? Fa'asa Fir'aunur Rasul, artinya Fir'aun itu tidak pakai mikir lagi, langsung mendurhakai Rasul. Gitu. Mengapa Fir'aun seperti itu? Karena dia sudah menempatkan dirinya sebagai lebih dari Rasul. Gitu. Jadi orang yang nggak pakai mikir, ada yang dijelasin orang nggak pakai, enggak. Ini aja. Nah gitu. Artinya di sini dia sudah punya jawaban, bahkan sebelum disampaikan dia sudah punya jawaban. Enggak. Berarti entrepreneur ya. Iya. Jadi beda dengan kalau kita yang memang mencari kebenaran. Kalau kita mencari kebenaran, dengerin dulu penjelasan orang. Nanti terserah kita mau diikuti, tidak diikuti, terserah, tapi jangan dengerin dulu. Ini dia tidak mau dengerin, dia begitu kama arsalna fikum rasul kama arsalna fir'auna rasulah, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Langsung jawab fa'asa Fir'aun, maka langsung Fir'aun mundur. Itu bahasanya tadi. Tapi apa akibatnya? Kalau bahasa kita begini, secepat Fir'aun mendurhakai Musa, secepat itu pula azab datang kepadanya. Ini nih, kalau saya hubungkan fa ini dengan fa ini, saya terjemahkan ini dulu. Fa akhadnahu, akhadna itu asal katanya akhadna, mengambil kan? Mengambil. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, maka kami mengambilnya. Nyanya itu siapa? Fir'aun. Ini mengambil dimaksudkan dengan menyiksa, mengazab. Menyiksa atau mengazab. Fa'akhadnahu, maka kami menyiksanya. Ini yang saya sebut tadi. Secepat Fir'aun mendurhakai, maka secepat itu pula datang azab. Ini dia. Akhdahu wabila. Ini dari kata akhozna tadi. Akhozna tadi kata kerjanya. Ini masdarnya disambung dengan wabila. Wanya bukan dan. Ini satu kata wabila. Berarti ini ada akan. Nah, apa? Di tengahnya ditambah ya. Kalau di sini diartikan menyiksa, maka di sini berarti siksaan. Kalau di sini diartikan mengazab, maka di sini diartikan azab. Fa'akhadna, maka kami
menyiksa Fir'aun, akhzau wabila. Siksa tadi menyiksa, berarti siksa yang berat. Siksa yang berat. Ya. Yakul. Nah, ini perintahnya kun. Perintahnya kun. Kut, bukan kutu ya. Kut. Nah, ini dari tadi saya contohkan, ini lengkap, ini contoh huruf ilat yang terdapat pada 3 kemungkinan tadi. Ini masih ingat pelajaran awal kita? Ini namanya fi'il. Ini namanya ain fi'il. Ini lam fi'il. Huruf ilatnya tadi 1, 2, 3 ini bisa terdapat di fa fi'il, bisa terdapat di ain fi'il, bisa terdapat di lam fi'il. Masing-masing itu ada nama lagi. Nanti mungkin kita kalau sudah selesai surat Muzammil, kita break beberapa kali Muzammilnya, tadaburnya, kita langsung masuk ke bahasa Arab lagi. Selama ini saya belum pernah sampaikan tujuannya agar tidak membingungkan, ya, agar terkesan kesan mudahnya dapat gitu, kesan mudahnya dapat. Jadi kalau demikian persoalan itu tinggal prioritas kita mana dulu nih yang disampaikan. Kan kita belum pernah selama ini memberikan wazan misalnya kola, belum kan? Belum ada. Kita selama ini kata nasoro misalnya fa'ala, masih yang sohe semua, masih yang sehat semua. 3 huruf semua. Iya. Ya, masih huruf sehat semua. Nah, setelah huruf sehat dipahami baru memahami huruf sakit. Jangan langsung huruf sakit dulu. Yang saya khawatirkan yang ada cuma kamera sama whiteboard nanti di sini. Gitu. Sakit kepala. Ya, yang ada nanti sakit kepala jadinya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Sekarang saya masukkan dulu secara sederhana. Dari 3 contoh tadi, saya ambil contoh pertama. Kita ambil akhoda dulu. Akhoda. Kemudian kita ambil qol. Kita ambil yang ketiga hada. Hada. Lengkap kan? Ini huruf ilatnya di depan. Ini huruf ilatnya di ain fi'ilnya. Ini huruf ilatnya di lam fi'ilnya. Ini masing-masing ini ada namanya lagi.
Makanya tadi akhadha yakhuzu. Coba kalau kita buat dengan timbangan sehat, maksud saya timbangan huruf sehat. Ini yakhuzu ini perintahnya jadi apa? Ini kan so simple. Itakid. Perintahnya apa ini? Ukhud. Dan mana tahunnya? Polanya apa masih ingat nggak? Kan? Iya kan? Kalau fi'il mudhari'nya itu di depannya ya, di akhirnya maka alifnya baris u. Kan ciri amr yang 3 huruf itu pakai alif semua kan? If'al, if'il, uf'ul. If'al, if'il, uf'ul. Nah yang paling mudah uf'ul itu kalau 2 huruf ini berarti jadinya perintahnya ukhud. Coba ini kita jadikan hamzah berarti ukhud. Sulit gak bacanya? Sulit kan? Nah, orang Arab tidak mau yang sulit-sulit, ya udah dibuang u-nya. Khud. Sama lagi contoh. Qala. Sedangnya yaku. Sedangnya yakulu. Kalau kita berpedoman kepada huruf sehat yang namanya fi'il mudhari 3 huruf, itu pasti huruf keduanya mati kan? Betul? Ya. Kataba yaktubu, nasoro yansuru, ya yansuru, qara'a yaqra'u, jalasa yajlisu. Jadi apa? Huruf keduanya mati kan? Mati. Ini juga harusnya mati. Ini harusnya jadi ini qawala. Berarti mudhari'nya yaqulu. Susah mengucapkan wulu. Yaqulu. Sama tadi dengan ukhud. Buang wawunya. Yaqulu. Dibuang wawunya, dibuang domah wawunya itu ditaruh di sini. Ininya disebutkan, jadinya yaku. Kalau perintahnya yakulu, jadi perintahnya apa jadinya? Ukul. Lebih sulit lagi. Ukul. Nah, kembali prinsipnya tidak suka yang sulit-sulit. Ya udah buang u-nya, tinggal kul. Ya, kul. Ukhud, buang u-nya tinggal kul. Paham? Ya, Hampir. ingatkan saya nanti ketika ini selesai Muzamil, kita break beberapa kali, kita kembali ke bahasa Arab, membahas huruf sakit. Tapi yakinkan kita dalam kondisi sehat. Ya, yakinkan kita dalam kondisi sehat, gitu ya. Belum sakit tapi tidak nular. Ya, sakit tapi tidak buat sakit. Gitu. Yang kita bayangin tadi, huruf sakit, kepala sakit, jadinya. Ya, nah itu yang saya hindari. Itu semuanya saya tidak akan masukkan itu dulu. Satu, yang kedua, kalau Bapak Ibu bisa melihat apa saya mengurangi istilah-istilah. Ya, istilah-istilah dan kemudian saya ganti dengan kata yang lebih familiar. Ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul bih. Kan gitu? Nah awalnya saya kan itu. Ini kata kerja, ini subjek, ini objek. Semua itu adalah cara agar bertahap. Kalau orang sudah sampai kepada
kepada suka dan cinta, seberat apapun dia akan pikul. Tapi kalau dari awalnya dia sudah tidak suka, tambah lagi dikasih yang berat, tobat dan gua ngaji, pusing. Nggak datang. Iya kan? Tobat dan gua ngaji, pusing. Jangan sampai menimbulkan kesan seperti itu. Itu bukan salah di jamaahnya, salah dia ngajar. Ya, salahnya bukan di jamaah, salah yang ngajar. Kurang pandai menyampaikan tahapan-tahapan. Ini udah tahu ini barang sulit. Dan bagaimana caranya bisa diterima? Makanya kalau apalagi yang kita umur kita udah 17-an semua kan? Iya. Apalagi kita udah umur 17-an semua, ya udah. Jadi kalau saya lebih kepada begini, bukan mau ngajar, itu bukan lebih banyak mempelajari materi, bukan, tapi lebih banyak mempelajari how, ya, bagaimana bukan apa yang mau disampaikan, tapi bagaimana menyampaikan, gitu. Kita kembali kesimpulan satu tadi, yang paling sederhana di ayat ini adanya dua huruf fa. Adanya dua huruf fa. Fa ini tadi fa sababiyah. Sababiyah itu artinya kausalitas. Sebabnya karena dia aso maka dapat akhoza. Gitu. Simpulannya, karena dia aso maka dapat akhoza. Gitu. Makanya fa ini fa sababiyah. Fa'akhadnahu, maka kami menyiksanya, ahzau wabila, siksa yang berat. Ini agar kita tidak memotong ayat hanya sampai di sini saja. Kalau dipotong sampai dari sini, dipotong dari sini saja, maka yang masuk ke sini kita adalah azab. Ya, lupa mencari sebab. Apa yang memantik, apa yang memicu datangnya aso. Nah, bahasa asonya paling sering kita dengar tadi adalah maksiyah. Diubah menjadi bahasa Indonesia jadi maksiat. Maksiyah. Artinya maksiat itu kedurhakaan. Dia masdar. Maksiyah itu masdar dari aso. Fa'aso Fir'aunur Rasulah, maka Fir'aun telah mendurhakai Rasul. Fa'akhadnahu, maka kami menyiksanya, ahzau wabila, siksa yang berat. Yuk kita baca. Fa'aso Ya, ahzab tadi masdar. Nah, menerjemahkannya sesuaikan dengan terjemahan ini. Kalau ini diartikan menyiksa, maka jadi ahzab berarti siksa. Kalau di sini azab, maka berarti diartikan dengan azab, disesuaikan. Fa'asafir
adanya reaksi karena ada aksi. Itu dia yang dipahami. Supaya maksudnya begini, supaya kita mengklirkan, jangan salah dalam menyampaikan informasi sehingga nanti yang paling dominan diterima orang kayaknya Allah itu kerjanya azab aja. Bisa pahami? Kayaknya Allah itu kerjanya mengazab aja. Padahal jelas wasi'ta kulla syai'in rahmah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya, karena kita tidak menjelaskan mengapa muncul azab, maka yang paling dominan tadi di sini kita adalah berkaitan dengan azab. Pada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan salah, jangan timpang dalam menyampaikan. Lanjut. Ayat 17. Kaifa, berarti kaifa Bagaimana? Berarti kalau fa kaifa Maka bagaimana? Fa kaifa maka bagaimana? Kalau kita memahami pertanyaan itu, maka nanti akan tergambar oleh kita lanjutannya. Iya? Maka bagaimana saya bisa menolong? Maka bagaimana saya bisa berbuat? Kayak gitu. Maka bagaimana saya bisa berkata? Fakaifa maka bagaimana? Tattaqun. Ini kalau diartikan paling umum kita, kalian bertakwa. Tattaqun, kalian bertakwa. Tapi kita coba terjemahkan dalam bentuk yang lebih real. Tattaqun itu diartikan kalian memelihara menjaga diri. Menjaga diri. Jadi tattaqun kalau arti yang paling sering kita dengar bertakwa. Berarti tattaqun kalian bertakwa. Nah di sini kita pahami karena di sini nanti berkaitan dengan kafartum. Kafartum. Ya. Kalau udah kufur, nggak mungkin ada cerita takwa. Kan gitu. Takwa itu pasti urutannya alladzina amanu wattaqu, iman dan
Ini keimanannya nggak ada, ini kafarto, nggak mungkin ceritanya takwa, tapi diterjemahkan dengan menjaga diri. Fakaifa tattaqun, maka bagaimana kalian memelihara diri? Maka bagaimana kalian menjaga diri kalian? Ini dia. Jika kafartum, kalian ingkar. Fakaifa tattaqun, maka bagaimana kalian menjaga diri kalian? In kafartum, jika kalian ingkar. Masih belum selesai. Ingkar kepada apa? Kufur kepada apa? Yauman. Ingkar kepada satu hari. Hari apa itu? Yaj'alul wildan. Ini huruf ya. Ya berarti siapa sini sapinya? Dia laki-laki kan? Yaj'al, dia menjadikan. Siapa dianya? Yauman. Dianya di sini adalah Yauman. Jalan. Saya potong di sini dulu. In kafartum, jika kalian ingkar kepada apa? Yauman, satu hari. Yaj'alu, dia menjadikan. Berarti yang satu hari tadi menjadikan. Ini subjeknya tadi Yauman. Ini subjek. Wildana, objek kan? Wildan, anak muda. Shiba, nanti Syaiba. Shiba, Syaiba, sama uban. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan betapa dahsyatnya yauman ini. Dalam surat Al-Hajj awal itu disebutkan bahwa hari kiamat itu membuat orang yang hamil berapa hari pun kehamilannya itu harus gugur. Hari itu masing-masing lari dari saudaranya. Ya, gitu. Itu dahsyatnya hari kiamat itu. Kedua di sini disebutkan bahwa apa? Membuat wildan tadi? Anak muda menjadi Shiba, uban. Tapi anak muda sekarang udah disiasat sama mereka. Iya kan? Belum berubah malah dicet. Oh iya. Putih kan? Sekarang kan dibalik Pak. Yang udah putih dicet hitam. Bingung ya kadang-kadang kita tuh gitu. Yang bagus rambutnya hitam diputihin. Ya, oh gitu. Biar kelihatan tua. Nah kita yang tua pengen kelihatan muda, dicetin hitamin lagi. Dan memang sudah terbalik-balikan. Ya. Makanya cirinya itu khafidatur rafi'ah, direndahkan, ditinggikan. Rendah dan tinggi itu artinya jungkir balik, menjungkir balikkan nilai. Ada lagi orang yang barang KW disebut asli. Ini jam asli ini. Jam asli. Gitu. Padahal KW. Ada lagi juga orang yang jamnya asli disebutkan apa? Kalau sudah di pengadilan. Iya kan? Oh tas Hermes. Oh iya. Hermes ya. Iya kan? Oh bukan, itu tas Hermes KW. Padahal asli.
Ya, beda. Yang tua ubah sudah pengen ditemin, yang muda pengen dipu. Nah, kiamat sudah menyebutkan yaj'alul wildan hari itu, yaitu hari kiamat itu menjadikan anak muda syiban berubah. Menjadikan anak muda berubah. Itu gambaran dahsyatnya pengaruh yaumah ini. Ini kita pahami hari kiamat lah ya. Sekarang kita bungkus ini kita pahami sebagai hari kiamat. Kalau kita sederhanakan, maka bagaimana kalian bisa menjaga diri kalian apabila kalian masih tidak percaya, masih ingkar adanya hari kiamat? Udah itu aja poinnya dibawa dalam kehidupan sehari-hari akan nampak dengan terang jelas. Kalau saya sebagai dosen mata pelajaran pendidikan agama Islam di kampus ini saya buat 8 SKS. Satu ayat ini sepotong nih 8 SKS. Jauh begitu ya. Dikembang kan. Jauh banget. Saking luasnya makna ini. Ya, gitu. Jadi antara menjaga diri dengan kafar tadi. Berarti bagi orang yang ingin menjaga diri lawan kafar iman. Berarti orang yang beriman adalah orang yang menjaga dirinya dari segala hal. Ya. Ya. Ini berkaitan dengan harapan. Sementara ini adalah kenyataan. Bukankah semua kita ingin selamat semua? Ingin diri kita terjaga? Diri kita itu dalam segala hal. Ini kita terjaga, fisik kita terjaga, ya, kesehatan kita terjaga. Gitu. Ini keinginan pada sesuatu yang akan datang. Dirumuskan dengan bentuk mudhari. Dan bukan hanya itu, ini berarti sekarang dan yang akan datang. Berarti selama-lamanya manusia itu menginginkan agar dirinya terpelihara. Maaf kita contohkan begini. Ketika seseorang yang sudah berusia misalnya 90 tahun lebih sakit, tetap kan dia masih berharap mudah-mudahan diberi kesembuhan. Betul kan? Gitu. Tetap dia berharap diberikan kesembuhan. Sampai 100 pun misalnya umurnya sakit, tetap dia berdoa diberikan kesembuhan. Even itu bisa di sesuatu yang tidak mungkin. Ya, nah itu menggambarkan sedang dan yang akan datang, terus menerus berharap agar dapat kebaikan. Tapi terpeliharanya diri berhubungan dengan sikap. Ini kalau bahasa kitanya, gimana lu mau bisa jaga diri kalau lu masih kufur, belum sholat? Ketika bahasanya, ya, gimana lu mau jaga diri kalau lu masih kufur? Nah itu bahasa hari-hari kita. Nah kufur itu terjemahkan lagi dalam bentuk apa? Apa bukti kufur? Tidak sholat. Kufur kepada hari akhir apa bentuknya? Perilaku apa yang kalau bahasa Jermannya Adantaraso. Adantaraso artinya apa yang terasa dibuat. Adantaraga dibuat. Itu kalau bahasa Padangnya. Sehingga kita ini kayak blok. Alat kontrol kita ini sama ini sudah gak berfungsi. Blok. Apanya yang kita buat? Nauzubillah. Kita kan banyak kan gagasan di sini
mau begini, ada ini, ada pikiran, ada iman. Yang pertama dulu pikiran, ini bagus nggak? Ini boleh nggak? Jadi pertanyaannya, ini bagus nggak di sini? Mind, boleh nggak? Heart, iman. Ini dua ini nggak dipakai lagi. Loh, bablas anginnya. Itulah yang terjadi, ya, bablas semua. Fakaifa tattaqun, maka bagaimana kalian menjaga diri kalian? In kafartum, jika kalian tidak percaya. Boleh? Jika kalian tidak percaya, jika kalian ingkar hari kiamat. Hari kiamat itu yaj'alul wildana shiba. Satu di antara Allah melihatkan kedahsyatan hari kiamat, menjadikan anak muda berubah. Saya lihatkan dulu suratnya tadi, surat Al-Hajj tadi, biar dapat langsung kita simpulkan, kita hubungkan dengan ayat ini. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'ah, hari itu kamu akan menyaksikan setiap orang yang hamil melahirkan amma arda'at, terhadap apa yang dia kandung. Wa tad'u kulla dzati hamlin hamlaha, dan orang yang hamil melalaikan apa yang dia kandung. Itu bahasanya dalam banget. Ya, bahasanya dalam banget. Kedekatan seorang ibu dengan bayi itu berawal di saat dia mengandung. Dia akan jaga sedemikian rupa. Ya, tapi karena pengaruh dahsyatnya tadi hari kiamat di sini, wa ta'lamu kullu hamlin hamlaha wa taranna sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kamu akan lihat manusia itu mabuk, sukaro, mabuk. Sukaro itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa sekarang sakau. Sukaro, mabuk kan itu? Sekarang sakau. Ada dua kali paling tidak yang saya ingat kata sukaro dalam Quran. Pertama ini surat Al-Hajj. Yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kalian dekati sholat, jangan kalian sholat wa antum sukaro, sementara kalian masih dalam kondisi error, kondisi mabuk. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan khamar. Menghilangkan khamar itu. Ya, menghilangkan khamar itu, mengharamkan khamar. Sukaro. Apa tadi? Mabuk. Ya, setiap yang menyusui, lupa dengan susuannya, yang hamil lalai terhadap yang dikandung. Ayat pertama Al-Hajj. Ya,
Ayat 2 ya. Ayat pertama tadi syai'un azim. Inna zalzalatas sa'ah ayat 2. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, ayat kedua ya. Nah, kita hubungkan di sini, tambahin lagi di sini. Menambah penjelasan surah Al-Hajj ayat 2 itu. Yaj'alul wildana syiba, menjadikan anak muda berubah. Karena yang sekarang ini karena takut kiamat jadi nggak bisa berubah, udah berubah gitu. Ya, diwarnai. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Perhatikan lagi bacanya. Fa kaifa tattaquna yawman yaj'al فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Lagi. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Yuk, 1, 2, 3. Hafal? Ya. Perasaan saya baru sebentar. Saya telat balik. Ini harus Zoom lagi coba. Materi Zoom belum disiapin. Ya. 9 sampai jam 10 Zoom. Setengah 11 acara lagi di Meruya. Mau doanya aja ya. Alhamdulillah. Sehat. Dan suku yang kedua ini. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan, insya Allah.